Oke, kita lanjut di part 2-nya ya, tentang kerajaan Islamnya ya. Oke, jadi ada beberapa teori tentang dari mana sih agama Islam ke Indonesia, dari Indonesia itu. Ada teori Gujarat. Poinnya adalah kalau teori Gujarat itu dikatakan ada bukti makam Sultan Malik Al-Saleh, Sultan Samudra Pasai ya. Kalau misalnya makamnya itu sebelah kiri bawah, dan juga catatan dari Marco Polo ya, yang singgah ke Perlak lah, seperti itu, bahwa di sana tuh sudah ada orang-orang beragama Islam ya. Jadi dikatakan kalau Gujarat tadi contohnya itu adalah batu nisan. Nah, biasanya siapa sih ngebawa Islam ke Nusantara itu? Biasanya para pedagang dari Arab, dari Gujarat, dan dari Persia. Biasanya dari Timur Tengah lah intinya, gitu ya. Nah, para pedagang itu biasanya punya kewajiban karena nggak harus mubalik atau ulama menyebarkan agama Islam, tapi mereka juga punya kewajiban atau punya hak lah untuk menyebarkan agama Islam gitu ya. Nah, ini kalau Gujarat. Terus kalau yang kedua tuh teori Arab ya. Ini dari abad ke-7 yang mengatakan bahwa ada perkampungan Arab di Barus, Sumatera Utara dengan Bandar Khalifah namanya. Jadi orang-orang Arab sudah ada di abad ke-7 pada masa Sriwijaya, dan Samudra Pasai itu kerajaan Islam pertama yang menganut mazhab Syafi'i. Nah, itu juga sama populer di Arab dan di Mesir pada waktu itu gitu. Dan nama gelar Al-Malik itu Malik Al-Saleh itu seperti raja, seperti orang Mesir lah, seperti itu ya. Sedang Gujarat lebih banyak mazhab Hanafi. Nah, teori Persia ini biasanya lebih ke arah budayanya. Ada budaya ini ya, peringatan 10 Muharram atau Asyura, hari suci kaum Syiah atas kematian Husain bin Ali, cucu Nabi Muhammad. Seperti itu dalam yang berkembang dalam tradisi tabut di Pariaman, Sumatera Barat. Seperti itu. Ini jadi ada kesamaan bahasa dan kesamaan budaya. Poinnya sekali lagi, kalau Persia itu kesamaan budayanya, kalau Gujarat tadi apa, makam, kalau dari Arab itu mazhab juga, dan nama dan berita dari pengkampungan orang-orang Arab. Nah, ini poinnya seperti ini ya, abad ke-7 apa 11 dan 13. Tadi Marco Polo ya mengatakan dia singgah ke Perlak. Jadi orang aslinya singgah di Perlak lah. Ya, nisan makam Raja Samudra Pasai Sultan Malik Asal yang berangkat 1297 Masehi. Ya, abad ke-13. Jadi kalian bisa sambil lihat. Nah, Islam itu masuk laut apa aja? Yang jelas ada perdagangan, ada perkawinan, pendidikan, tasawuf ya. Kalau bisa lihat slide itu, intinya masuk secara damai, tidak ada paksaan apalagi perang. Nah, dakwah biasanya itu terkenal dengan para wali atau para mubalik. Di Jawa ini ada yang khas ya, yaitu Wali Songo, 9 orang. 9 orang yang masing-masing punya wilayah dan juga punya kekhasan dalam berdakwah gitu. Bagaimana mengajak orang-orang yang sebelum beragama Hindu dan Buddha mau masuk Islam tanpa merasa dipaksa gitu. Jadi pada pendekatan budaya, ada pendekatan sosial, pendidikan, dan bahkan mereka juga ada yang terlibat di politik gitu. Ya, seperti nanti ada Sunan Ampel di bangunan Masjid Demak juga, Sunan Kalijaga, ya, Sunan, ini ada berapa nih? Sunan Gresik contohnya tuh. Ya, kalian bisa lihat ada 9, Sunan Gresik, Sunan Gunung Jati, Sunan Ampel. Nah, kalau Sunan Gunung Jati ini yang satu-satu yang menyebarkan Islam di Jawa Barat. Kebanyakan Wali Songo itu di Jawa Tengah dan Jawa Timur. Maka kalau kalian pernah ziarah makam Wali Songo itu, kebanyakan itu dari Jawa Tengah dan Jawa Timur. Satu yang di Jawa Barat. Ada Sunan Giri, nah, ya ada Sunan Bonang, Sunan Kudus, Sunan Kalijaga gitu. Jadi mereka ini semua, dan ada Sunan Muria dan Sunan Derajat. Jadi mereka itu masing-masing uh, punya kemampuan dan ciri khas berdakwahnya. Contoh kalau Kalijaga itu menggunakan wayang gitu. Sunan Bonang menggunakan alat musik bonang, Sunan Ampel dan Giri itu mendirikan pesantren gitu. Dan kerajaan Islam Demak itu, jadi kalau ngomong kerajaan Islam tergantung konteksnya ya. Kalau yang pertama di Nusantara itu Samudra Pasai, kalau pertama di Jawa itu kerajaan Demak. Terus kalau kita ngomongin kerajaan Islam di wilayah timur ya pasti Makassar atau Gorontalo ya, seperti itu. Jadi jangan sampai kekecoh. Nah, ini kesenian tadi. Sunan Kalijaga, wayang, gamelan Sunan Bonang. Gitu. Jadi berkulturasi, ada perpaduan dari agama apa budaya sebelumnya dengan Islam. Gitu. Ya. Nah, ini yang tadi Samudra Pasai, Malaka, Demak, Aceh, Ternate Tidore, Pajang, Banten, Mataram Islam, dan Makassar. Makassar atau Gua Talu. Ya. Nah, Samudra Pasai itu kerajaan Islam pertama di Nusantara pada abad ke-13 perkiraannya, ya, didirikan oleh Malik Al-Saleh. Jadi Malik Al-Saleh itu Sultan Samudra Pasai. Nah, ya. Kalau jadi jangan sampai ketukar.
Kalau ini pertama Samudra Pasai, kalau di wilayah timur ya ada Goa Talo, ada Makassar, ada Ternate, ada Tidore, gitu ya. Apa sih buktinya? Ini ada makam Raja-Raja Pasai di Kampung Gedong Aceh Utara, koin emas ya, atau mungkin dinar dan dirham lah yang digunakan sebagai alat tukar, ya. Makam jelas gitu, ya. Nah, selanjutnya ada Kerajaan Aceh. Nah, ini Aceh, ya dia bisa meneruskan setelah Samudra Pasai. Sultan Iskandar Muda yang terkenal ya, Sultan terbaik, terbesarnya lah. Seperti sayangnya setelah nanti yang bagus-bagus meninggal, dan lama-lama mundur akan hancur gitu ya. Sini Belanda semakin kuat dan di Sumatera dan Selat Malaka lah seperti itu. Aceh itu kuasa itu di awal abad 20 setelah dikuasai oleh Belanda. Nah, ini kemundurannya tadi ya. Pertentangan antara golongan bangsawan Teku dan Tengku, agama dan bangsawan. Dan banyak daerah-daerah melepaskan diri ya. Oh, di tahun 1800 sampai 1900-an lah Aceh takluk. Gitu. Sultan Demak ya, yang kerajaan Islam pertama di Jawa didirikan oleh Raden Patah. Jadi setelah Majapahit mulai runtuh, Sultan Demak pun mulai muncul sebagai kekuatan politik yang baru. Nah, tadi nih ya, Majapahit sedang mengalami kemunduran. Jadi Raden Patah mendirikan kerajaan sendiri lepas dari kerajaan Majapahit dan dapat dukungan dari para wali Songo. Gitu. Demak juga produsen beras. Nah, ini ikonnya kayak Masjid Agung Demaknya ya. Seperti itu. Nah, biasanya kalau Islam di Jawa itu kerajaan Islam ya, dia penghasil itu beras. Kalau Banten itu lada. Nah, selanjutnya ada Mataram. Ya, Mataram Islam biasanya terkenal dengan Sultan Agungnya nih. Dia 2 kali menyerang Batavia, menyerang basis VOC. Gitu. Ya, yang jadi sekarang Kesultanan Jogja, Surakarta, Mangkunegaran, dan Paku Alaman yang sekarang nih. Nah, Banten juga ya, perdagangan dan maritim ya, seperti itu. Biasanya kalau Banten itu komoditas utama itu lada. Nah, gua Talo, Makassar, Sulawesi ya, seperti itu. Sultan terkenal itu Sultan Hasanuddin, yang disebut The Hanses van Het Oosten, ayam jantan dari timur karena berani melawan VOC pada waktu itu. Meskipun dikalahkan dengan siasat licik lah gitu, tapi Belanda mengakui kalau Sultan Hasanuddin itu sultan yang gigih lah gitu. Nah, berikutnya adalah peninggalan budaya Islam nih. Contoh, ada makam ya Sultan Malik As-Saleh, Samudra Pasai, Masjid Raya Baitur Rahman dari Aceh Darussalam, Masjid Demak, Masjid Agung Demak tuh ya. Oke, jadi itu saja penjelasannya. Semoga bermanfaat buat kalian. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.